Selamat datang Kembali di Rumah Monyet. Saya Rudi. Saya Musta. Iya, mari kita ngobrol-ngobrol sambil ngeteh. Sambil ya. Iya, sambil ngeteh, gua mau ngeteh. Saya sambil ngeteh aja. Iya. Jadi kita bahas apa nih, Rud? Jadi kita rekaman sesudah maghrib. Ini udah Isya by the way. Ini udah bisa ya. Dasar senangnya malam-malam. Ya jadi ini kayaknya separuh yang kemarin kita bahas juri cosplay, Rud. Aduh, bener. Ini Wadidaw ya. Ini agak sensitif, kayak test pack. Jadi semua contoh kenapa harus test pack ya? Karena ada merek. Ya memang ini salah satu sudah kita diskusi keresahan kita juga, tapi Iya. ini dulu ya. Iya, saya kan udah nggak Iya, nggak maksudnya ya emang sih seringnya kan nggak tahu ya kalau anak sekarang, cuman maksudnya kalau dari tahun 2012 dan ini lagi rame-ramenya turnamen cosplay kan, turnamen lama-lama itu Turnamen Dota itu. rame-ramenya lomba-lomba cosplay itu banyak yang wah jurinya nggak fair, wah jurinya nggak ini, tapi ya mari kita bicarakan itu saat ini. Ya gini Rod ya, nih kan. Oh bentar, disclaimer, ini semua pendapat pribadi. Oh, maksud menyinggung siapapun. Ya tapi kalau yang tersinggung boleh kita diskusi bareng. Ya, mari datang. Tidak sini. boleh, tidak perlu ancam-ancaman ya. Gak usah dorama. Mari kita berbicarakan dengan baik, dengan bahasa Indonesia yang baik, meren. Oke. Iya. Gini Rod, untuk jadi juri tolak ukurnya apa sih? Untuk jadi juri. Emang tolak ukur apa? Ini teh emang saya pikir penggaris. Ya misal, ya gini, lu contoh lah, S1 misal harus kuliah dulu. Nah, tapi kan kalau jadi juri itu ada kualifikasi, sertifikasi mungkin ada kan nggak tahu. Sertifikasi. Oke, nah gimana menurut diri Anda ini? Jadi gini, kalau misalnya untuk kualifikasi yang pasti sih gimana ya? Sebenarnya sih nggak ada ya kualifikasi tertulis gitu, ada gitu ujian jadi juri cosplay, nggak ada anjir. Jadi peraturan tertulis di cosplay nggak ada gitu ya? Harusnya sih setahu gue nggak ada, karena basically gini, juri kan dipilih sama Ivan. iya sama panitia kan. Iya sama Yo Ivan. Iya. Terus gimana ya? Bunyi. Hey Anda, kita podcast dulu Anda. Hey. Bentar dulu. Saya juga gini. Jadi gini, nggak ada sertifikasi khusus, karena kan lagian juri kan memang dipilih sama IO. Tapi memang sebaiknya kalau untuk kalau terutama kalau memang lomba-lomba yang penting, gitu, lomba-lomba yang ceritanya kayak bakal mencari calon wakil Indonesia misal, atau misalnya yang calon terbaik gitu, kayak tim terbaik di Indonesia segala macam lah. Event wadidaw lah. Ya, memang harus si juri itu memang punya kualifikasi tertentu, minimal dia pernah ikut di lomba yang sama, dia pernah merasakan si ininya, dia juga tahu situasi di misalnya WCS gitu, dia tahu situasi di WCS-nya kayak gimana, apa yang dibutuhkan untuk menang di sana. Otomatis harus ada kayak gitu. Tapi secara kasarnya emang nggak perlu ini. Tapi logikanya ya sebenarnya gini aja. Kalau memang dia tidak punya kepentingan, atau dia tidak punya pengalaman atau tidak punya skill, tidak punya pengetahuan di bidang itu, gimana dia bisa nilai? Gitu. Iya. Tapi gini, tadi kan dia ikut lomba dan lain-lain, tapi harus menang nggak dia? Si juri harus menang supaya. Ya enggak. Sekarang gini, kalau memang dia gimana ya, nggak harus jadi juara satu, nggak jadi, tapi memang lebih baik dia punya bukan kualifikasi. Memang sebaiknya dia pernah menang di beberapa lomba, sebaiknya ya. Supaya meyakinkan. Ya gitu. Sebaiknya, karena kan biasanya kan ada tuh maksudnya di poster-poster, juri event ini adalah si A, B, C gitu. Ya, kalau kita nggak tahu itu siapa gitu kan, mungkin akan jadi siapa sih gitu. Tapi pada dasarnya juga sebenarnya nggak itu juga nggak bisa jadi tolak ukur yang benar. Kalau memang dia ngerti, memang dia ini dia di bidangnya, ya nggak ada masalah. gitu loh. Dan apalagi misal juga kalau memang dia ada berkepentingan di event itu,
berkepentingan, contohnya buka workshop gitu. Ya bukan, maksudnya gini, sebenarnya sih gimana ya, ini yang juga agak tricky. Bukan agak tricky sih, cuman ada di beberapa event, terutama kalau memang si sponsornya entah pihak TV kayak atau apalah, sponsornya memang gede banget. Suka kadang-kadang ada dari pihak sponsornya pengen jadi ikut jadi juri atau ini entah buat jadi apa. Nah itu kan juga mereka kan kadang tidak punya kualifikasi apapun, tapi ya karena mereka punya kepentingan di situ, ya mereka berhak. Bukan berarti bagus atau tidak ya, tapi mereka berhak untuk mengajukan diri, untuk mengirimkan seseorang sebagai salah satu anggota juri. Karena siapa tahu si pemenangnya bakal nanti dapat hadiah dari perusahaan mereka, dari atau apa, misalnya mau ada kerja sama di belakang apa gimana, kita kan nggak tahu. Ya, jadi ada kepentingan juga di sana. Di sisi lain balik lagi tadi kan harus menang lah, nggak juga sih harusnya. Tapi kalau dia menang kan lebih bagus, berarti dia punya kredibilitas bahwa dia pernah menang, berarti dia tahu apa yang bisa di ini. Tapi kalaupun dia tidak pernah menang, dia juga mestinya juga ngerti kira-kira kenapa apa yang membuat dia tidak pernah menang gitu loh. Mungkin bisa di sharing juga ke pasangan. Nah, atau mungkin bisa aja dia balik lagi kayak yang pertama, gini, kayak yang tadi dia punya kepentingan, siapa tahu dia termasuk salah satu panitia di sana. Jadi untuk menghemat biaya, mungkin gini ya, kalau kata orang juri internal gitu ya. Juri internal gitu. Iya, itu kan nggak ada masalahnya, cuman kenapa jadi tapi yang kayak gini entah kenapa sering jadi gitu jadi drama gitu loh. Oh ini siapa ini, ngapain dia ada di sini? Mending orang misal. Karena saya pernah menemukan di beberapa event gitu, tiba-tiba ada juri tidak dikenal, langsung semua orang bitching, wah ini siapa ini jurinya? Komentarnya muncul ya. Padahal nah ini kan tadi memang tidak ada memang tidak peraturan tertulis gitu. Tapi misal gini, ada cosplayer yang nggak pernah ikut lomba dan nggak pernah menang tapi jadi juri dengan gimana mau menang nggak ikut lomba, atau enggak ya intinya gitu ya, atau enggak ada statement gini, jadi juri gara-gara cantik doang. Nah, kamu merujuk anda jangan saya kenal kasus ini. Anda jangan ini. Nah gini. Sebenarnya ini agak mirip yang kasus cosplayer ya, cosplayer seksi ya, bukan kasus ya. Kalau kita baca kayak bahasan yang cosplayer seksi sama cosplayer cosplayer akurat. Sebenarnya gini, balik lagi. Dia nggak pernah menang atau nggak pernah ikut lomba seperti apa, nggak pernah menang dalam kondisi seperti apa. Sekarang gini, kebanyakan rata-rata juri walaupun dia tidak pernah ikut lomba, tapi dia rata-rata adalah orang-orang yang bisa dibilang cosplaynya bagus. Bukan sukses dalam bercosplay, dalam artian mereka bisa menjadikan si cosplay ini sebagai mata pencaharian, entah dari jual beli kostum, entah dari jual beli fotobook ya. Nah, berarti bukankah itu sebuah prestasi juga? Karena mau gimana pun ini berarti mereka berarti diakui oleh orang bahwa mereka itu layak untuk ceritanya diikuti lah, di follow untuk dibeli merchandise-nya, dibeli merchandise-nya. Iya. Jadi maksudnya ada ini. Tapi kalau misalnya tapi mereka nggak pernah ikut lomba, mereka nggak ini, berarti mereka nggak ada kualifikasi, nggak juga. Sekarang gini, untuk misalnya kita ngomong lah artis lagi, kita ngomong cosplayer yang buka Patreon, mereka kan photoshoot yes, ya kan, walaupun mereka pakai baju seksi atau online gitu. Tapi menurut kalian apakah itu mudah? Itu mah tinggal pakai misalnya gitu, tinggal pakai lingerie doang terus beres gitu gini. Itu modal cantik doang, misal ada yang statement seperti gini itu. Kalau kalian pernah ikut American itulah yang pemilihan desktop model kayak atau apa, itu kan untuk foto tuh nggak segampang itu. Untuk dapat foto yang bagus, ada effort ya, ada effort juga yang gimana caranya ngebuat di foto itu jadi bagus. Selain dari si fotografernya, si modelnya juga harus bagus. Satu itu, dua, untuk editingnya juga kan bukan kerjaan yang mudah gitu. Itu balik lagi ke waktu itu kita bilang ada effortnya lagi. Jadi apakah dengan kayak gitu mereka terus terus juga untuk bisa difoto dan bagus dan dikenal untuk buat beberapa cosplayer yang cukup ininya, ini mah mirip banget gitu sama waifu gua atau apapun lah. Itu kan berarti dia juga harus berusaha mendalami atau berusaha memulas wajahnya supaya
benar-benar mirip sama atau benar-benar mendekati atau bisa menjiwai si karakter yang dia cosplaykan. Terus selain itu ya balik lagi kayak dia untuk jaga bentuk badan segala macam itu juga butuh usaha. Jadi nggak bisa dibilang dia nggak prestasi, dia modal cantik doang, nggak ini juga. Dia balik lagi itu sama aja. Sama dengan orang-orang yang ikut WCS, sama dengan CGP, kesulitan. Jadi kesulitannya mungkin beda, tapi effort yang dikeluarkan kurang lebih sama. untuk craft, untuk karya mereka adalah ya sama, mereka sama-sama mengeluarkan effort. Tapi penilaiannya akan jadi subjektif kalau misalnya gue lebih berat, misalnya kata yang ikut CGP atau gue lebih berat, gue gini-gini. Tapi bukan berarti karena si cosplayer terkenal ini tidak pernah ngomong, bukan berarti mereka tidak punya effort, pasti ada effortnya. Gitu. Tapi ngapain dia ngomongin tapi, misalnya? apakah mereka menurut mereka juga mungkin memang nggak patut, bukan nggak patut, memang nggak perlu diomongin atau gimana, kita nggak tahu. Tapi balik lagi kalau dari kacamata pribadi, memang buat gue mah harusnya tidak ada masalah. Mau baik itu si kostumnya ujung-ujungnya ya minjem kayak ya beli kayak apa. Cuman kalau minjem buat semua orang yang minjem kostum, yang minjam ya bukan yang meminjamkan, yang minjam, harap Anda bertanggung jawab yang Anda pinjam itu. Jangan datang bagus harus ada. Itu. Apalagi kalau yang kostumnya harganya agak-agak Tapi ini Dot, ada juga gosip ya kayak disebutnya atau apa ya? Rahasia umum, nggak rahasia umum juga sih di masyarakat cosplay ini ya. Ada yang bilang gini, itu menang gara-gara kenal jurinya teman jurinya. Apakah kenal sama juri auto menang? Wah, gini. Ada yang maksudnya gini. Biasanya nih anak cosplay itu kan sebenarnya sempit, harus diakui ya, circle-nya sempit banget. Walaupun sekarang udah mulai meluas. Kan ada media sosial. Ya, tapi balik lagi sebenarnya circle-nya sempit. Rata-rata juri itu rata-rata kalau setidaknya kalau anak-anak lama gitu yang segenerasi, ini gitu. Rata-rata dia tahu katanya. Apalagi orang yang sering ikut lomba dan dia sering ngejuriin, dia bakal kenal si ini mah. Nah, apakah harusnya kalau dengan teori kayak gitu semua orang menang? Karena semua orang berteman. Oh iya kan? Iya. Kalau pakai teori kayak gitu semua orang harusnya menang, kalian semua juara. Iya. Mantap. Tapi kan kenyataannya enggak. Tapi ada cuma 1 2 3, Bro. Iya. Makanya sebenarnya gini, bukan nggak jadi patokan. Bukan nggak jadi patokan. Nggak jadi rumus fix bahwa kalau misalnya kena nggak jadi kunci sukses. Sukses. Supaya menang harus kenal juri nggak pasti. Cuman memang tidak ada salahnya kenal, tidak ada salahnya ini karena sedikit banyak memang itu akan ada sedikit mempengaruhi penilaian. Misalnya nih yang harusnya dikasih nilai, let's say dari 10 lah ya, kita from 1 to 10 misalnya yang harusnya 7 gitu. Ini karena teman 7,5 gitu, karena teman atau misalnya tadi sampai mana ya? tadi Pak, ya, nilainya apa? Ya, kalau misalnya kita kenal gitu atau ini ya misalnya kan ada dia 7 tapi kan ada kenal saya naik gitu 7,5. Tapi tetap aja bukan berarti habis itu dia pasti menang, nggak juga. Tapi memang mungkin ada sedikit pergeseran nilai. Jadi maksudnya ada perbaikan lah gitu, kayak ini mah rada kenal sedikit. Tapi nggak bisa jadi patokan juga, dan itu memang ada beberapa juri yang memang kayak gitu. Tapi ada juga banyak juga yang enggak. Tapi ya intinya sih kalau berteman sama juri atau kenal sama juri atau kenal sama cosplayer terkenal sebenarnya tidak apa ya, negatifnya juga kurang. Misalnya gini, orang main ikut jadi kenal orang pasti menang tidak kayak gitu. Tapi memang ada kemungkinan nantinya ini nanti nilai bakal baik nih gitu. Jadi memang misalnya salah tidak itu? Ya enggak. At least buat kacamata gua ya. Maksudnya buat kacamata gua pakai kacamata. Enggak gini. Buat maksudnya dari sudut pandang gua mah enggak ada masalah gitu. Apa salahnya kayak gitu ya? Tapi ada faktor misalkan yang kenal performnya itu yang enggak kenal bagus. Oh iya, nah yang itu baru masalah. Itu baru masalah. Kalau misalnya memang ada faktor seperti ini. Kalau sampai misal nih, let's say gini, pada saat semua orang sepakat bahwa misalnya satu individu atau satu tim
dari segi performance, segi kostum biasa-biasa aja, bukan biasa rusak gitu. Terus tiba-tiba dia dimenangkan. Let's say gini lah, dia datang gitu pakai kostum dari kardus, buatan yang nggak rapi, terus tiba-tiba performan dari sound ancur. Ngambrulok lah ya. istilahnya. Terus tiba-tiba dia menang hanya karena kebetulan misalnya dia saudara juri, Wah. teman-teman gitu ya, dia saudara juri dia ini. Nggak mungkin sampai kayak gitu terjadi. Kenapa? Kalau misalnya kayak gitu, berarti juri itu nggak akan pernah lagi dipakai jadi juri karena semua orang bakal tahu dia nggak fair. Tapi gini, pasti ada rapat tuh sama juri-juri lain kan? Betul. Iya. Nah justru itu. Tapi kan makanya itu bakal jadi pertanyaan juga. Maksudnya kok bisa yang kayak gini menang? Iya. Balik lagi, kalau rusaknya rusak banget, nggak mungkin dia dimenangkan apapun nih. Tapi kalau misalnya ternyata, let's say dari middle gitu, oh dia menang biasa-biasa aja, tapi ada kena, terus nilainya naik up gitu. Jadi agak-agak naik. Jadi tadi balik ngegeser 0,5 atau ngegeser 1 poin, sebenarnya ya nggak ada problem juga, karena mungkin yang lain, karena balik lagi kayak teman-teman juri itu kan nantinya banyak yang ikut. Tapi balik ke effort masing-masing sih jadinya. Ya iyalah, gini loh, sama aja kayak gini deh, kita anggapan mobil gitu ya. Misalnya kita mobil deh, kita ngomongin mobil, kayak kita ngomongin apa mobil-mobil di film-film tuh yang pakai nitro. Nah itu kan anggaplah gini, performance kalian, effort kalian itu tenaga dasar si mobilnya. Si nitros itu ya turbo atau apapun namanya, yaitu hubungan personal kalian sama si juri. Kalau misalnya tenaga kalian emang agak kurang gitu, agak lemah gimana gitu, mau di-boost juga tetap aja. Dasarnya memang sudah begitu. Iya gitu. Kasarnya gini lah. Kalau angka 1 mau dikali 10 pun tetap jadi 10. Tapi kalau misalnya angka 10 dikali 10 kan jadi 100. Iya. Maksudnya kan gitu. Iya. Dasarnya sudah ada. Dasarnya harus ada. Kalau nggak ada dasarnya mau dikaliin gimana ya? Jadi kalaupun juri ditanya ada alasan-alasan yang jelas lah yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, harus bisa dipertanggungjawabkan kenapa gitu. Tapi bukan berarti itu tidak membantu. Pasti ada ngebantunya, cuman nggak ini. Nah itu, tapi kalau gitu emang ada juri yang adil gitu? Selama kita masih manusia. Gimana sih? Nggak gini. Intinya gini. Pada dasarnya kan juri juga manusia. Ya. Nggak, maksudnya mau tidak mau kita pasti punya preference masing-masing. Entah karena dari hubungan personal, entah karena dari entah karena dari misalnya kita senang karakternya, entah karena kita senang franchise, kita senang ini dari anime apa, fandom apa gitu ya, dari ini yang dia suka gitu. Misalnya kayak ada juri-juri yang senang, saya senang Dynasty Warrior, jadi semua orang yang cosplay Dynasty Warrior nilainya bukan pasti menang, nilainya lebih bagus. Ada bonus tertentu, bonus kasih sayang. Tapi bukan berarti di situ dia menang gitu loh. Cuman misalnya ada juga yang macam-macam lah. Cuman tiap orang pasti punya preference masing-masing. Terutama di lomba yang kasarnya dipilih sama juri gitu. Let's say misalnya, berarti kalau gitu juri nggak adil. Sekarang gini, kalau kita lomba dilempar ke massa, misalnya penilaiannya pemenangnya misalnya jumlah suara terbanyak, dan dulu pernah beberapa kali tadi itu juga banyak kecurangan. Udah voting temen gua mana, akhirnya banyak-banyakan temen. Masuk akal sih. Iya kan? Itu juga termasuk berpihak. Itu juga kecurangan. Orang temen gua kadang mungkin dia tahu, mungkin enggak, dia cuma mengunjung random yang belum tentu nonton performance-nya, tapi karena dia bawa banyak temennya tiba-tiba menang. Ikut gua aja nih beli ini. Nah, balik lagi kan yang kayak gitu-gitu. Makanya mau sistem apapun nggak ada yang mutlak. Ini pakai, tetap pasti ada. Kenapa? Karena pakai penilaian pun pada akhirnya kan kita akan gimana rasa ya. Bagus nggak? Nah balik lagi gimana ngelihat itu bagus atau tidak. Kadang pasti ada kepengaruh juga karena kesukaan. Gitu loh, karena dia mah kenal, gue tahu nih latihannya gimana, mungkin kalau kenal gitu, kalau kenal teman, mungkin ini waktu dia perform kurang bagus, ini mungkin karena tegang gitu, tapi gue pernah lihat kok latihannya gini-gini bagus, oke lah, nggak apa-apa deh nilai gini. Intinya sebenarnya nggak ada masalah
Maksudnya nggak akan ada yang adil, benar-benar pure adil tanpa ada berat sebelah sama sekali. Cuman yang jadi masalah adalah apakah si juri itu bisa mempertanggungjawabkan penilaian dia atau tidak. Kalau si juri itu tidak bisa mempertanggungjawabkan, jadi pertanyaan. Nah itu itu bukan kewajiban bagi kita penikmat event, bagi kita yang ikut lomba. Itu kewajiban bagi para IO, bagi para penyelenggara event untuk memikirkan mana juri yang benar-benar selektif kompeten. lagi. Lebih selektif untuk memilih juri yang benar-benar kompeten. Tapi gini, bisa nggak nih juri dari Bandung ngejuriin luar negeri, misal kan nggak ada yang kenal tuh. Tetap aja kan sekarang gini, logikanya gini, medsos makin banyak nih. Ya. Lagian balik lagi, oke dia nggak kenal, tapi kan dia kenal fandomnya. Penilaian dari situ lagi. Lagi tetap aja bakal ngeliat, ini, ternyata misalnya gitu, si cosplayer yang peserta yang ini, cantik. Misalnya, let's say kita ngomong Final Fantasy deh, dia cosplay Tifa gitu misalnya. Wah ini mirip banget sama Tifa sesuai bayangan gua. Oh ya udah deh, kayaknya bagus. Itu kan karena preference dia juga. Jadi semua karena persepsi. Ujung-ujungnya bakal ada sudut pandang. Oh iya ini bangun. Gini, logikanya gini, penilaian kan dari kostum misalnya, penilaian dari kostum dan make up, terus penjiwaan karakter, sama performance, kurang lebih kan gitu. Kostum berarti kan detail, make up berarti juga detail untuk make upnya untuk membuat dia jadi cantik atau dia jadi cakep. Semirip mungkin dengan karakter lah. Terus penjiwaan karakter dan performance di panggung. Penjiwaan karakter intinya setahu apakah dia dengan si karakter itu dan gimana cara dia menunjukkan bahwa si karakter maksudnya dia kenal sama karakter itu di atas panggung, artian dari gerak tubuh, dari ini gimana dia membayangkan si karakter itu kalau benar-benar ada di dunia nyata, kurang lebih kan kayak gitu. Cuman dari segi kostum, detailing segala macam, dari segi make up dipula sebagai gini. Kalau karakternya Caucasian atau bule, kita sebagai orang Asia mau dibuat mirip kayak gimana pun tetap aja nggak bakal jadi kayak bule kan. Ya. Sama kayak misalnya gitu, kalau orang kulit hitam mau cosplay karakternya Asia, mau dipoles kayak gimana pun dia nggak akan jadi kayak orang Asia kan. Kecuali make up mungkin. Tetap aja di make up pun tetap nggak akan benar-benar jadi. Karena biasanya ada. Iya karena ada base ininya. Nah tapi maksudnya apa ya? Bakal karena mau gimana pun itu karakter fiksi yang dibuat digambar dari 3D atau 2D, tetap bukan manusia nyata. Bahkan kalaupun di mocap pun ya berarti kita harus mirip banget sama artisnya dong. Iya. Jadi nggak mungkin kita akan 100% atau 90% mirip banget, tapi kita punya bayangan tertentu. Orang-orang pasti punya bayangan ideal bahwa karakter itu harusnya seperti apa, dan itu yang bakal bisa jadi base preference penilaian untuk si juri. Tetap aja ujung-ujungnya kan kesukaannya, penilaian dia bakal ada subjektivitas masing-masing, nggak cuma objektivitas berdasarkan apa yang ada di kertas. Gitu loh, nggak bisa terus apakah itu adil atau enggak? Ya itu adil, tapi versi adilnya buat si juri, bukan buat ini. Karena mungkin nggak bisa disamakan dengan semua orang. Iya benar. Lagian gini deh, biasanya siapa sih yang bitching kalau jurinya nggak adil, siapa nih? Biasanya yang kalah, ya. Atau biasanya yang kalah? Biasanya teman-teman yang kalah. Oh, iya. Itu pihak juga berarti. Iya maksudnya kan itu juga jadi keberpihakan. Oh ini jurinya nggak fair, atau enggak biasanya gara-gara yang menang itu lagi misal. Oh ini mah yang menang dia lagi nih. Pernah nggak coba lihat dengan penilaian objektif kenapa sih orang itu menang? Apakah dia pakai kostum yang sama tiap perform, tiap kali lomba? Kalau dia ternyata pakai kostum beda-beda, dengan pembawaan yang sama. Misalnya, let's say gini deh, kita ngomong misalnya Assassin's Creed, kita ngomong misalnya Ezio itu ada berapa versi kan? Ada berapa versi, berapa kostum? Iya. Misalnya dia bawain event A, dia jadi Ezio-nya Assassin's Creed 2 misalnya, terus habis itu dia jadi Ezio-nya yang pakai Altair armor. Terus dia Ezio yang Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed terus yang saya beda-beda lah istilahnya. Tapi semuanya karakternya Ezio. Apakah itu salah? Dan ternyata misalnya semua event dia menang. Apakah itu salah? Enggak. Karena variasi. Karena ada variasinya, dan setiap karakter itu sifat si karakternya sendiri ada perubahan walaupun sedikit, si sikap, si gestur, detail-detailnya pasti ada perubahan. Iya. Berarti ada effort untuk berubah. Berarti ada effort juga untuk mempelajari lagi.
gitu loh. Nah makanya kalau yang kayak gitu nggak bisa ini nggak fair nih gini nggak bisa, justru harus ngaca. Kenapa bagi kalian yang kalah, kenapa bagi kalian yang tidak menang, kenapa kok tidak bisa dipilih, kok bisa ini dari yang ceritanya, maaf kalau buat kalian di bawah kalian atau di bawah peserta lain misalnya teman kalian atau apapun, kok bisa dia yang menang. Itu yang harus dipelajari, itu yang harus coba lihat baik-baik, coba kalian lihat ininya kenapa. Bisa jadi memang karena juri-jurinya seneng misalnya gamenya, atau mungkin memang ada beberapa yang kenal, tapi juga karena kenal dia tahu effortnya kayak apa, jadi dia menghargai itu. Jadi nilainya agak sedikit ke push, tapi bukan berarti itu jadi patokan pasti. Jadi keputusan. Oke, dia menang, dia misalnya gitu tiba-tiba dia 8, dia 7 kayak gitu. Tiba-tiba gitu ada satu orang keluar, dia menang ya nggak bisa gitu juga. Itu ajaib sekali. Iya kan, nggak bisa gitu, mending nggak usah lomba gitu kan, logikanya gitu langsung menang gitu. Iya. Itu jadi buat kalian kawan-kawan semua, kawan. Jadi intinya kalau kenal juri belum tentu menang. Ya, satu belum tentu menang, kedua nggak usah nyinyir lah, nyari-nyari wah ini mah jurinya begini, wah kalau apa muasabah diri Anda kenapa Anda kalah. Introspeksi juga gitu, kenapa nih kalah, kok gua kalah sih, padahal gua udah usaha, gua udah ini, sama aja semua juga udah kayak gini lah, kita sekolah semua usaha belajar hal yang sama, ini tetap aja juara satunya mah dia lagi. Berarti kalau begitu, apakah dia yang curang? Atau Anda yang atau dia bayar gurunya? Ya, masa dipertanyakan kayak gitu. Nah, itu makanya cobalah bercermin pada diri kalian sendiri. Bercermin pada cosplay kalian. Iya. Kalian punya cermin di rumah? Pakai. Ya, oke. Next apa nih, kita bahas apa nih? Kalau next, sejujurnya bingung. Saya bingung, podcast ternyata bayar. Enggak sih. Ya intinya sebenarnya pokoknya kita next time pasti ada next podcast bakal ada omong-omongan lagi. Kemungkinan besar sih masih bahas-bahas masalah drama, atau mungkin kita sudah mulai mengganti topik ke yang agak-agak normis dikit. Ya, mulai agak-agak bosen gitu kan. Kita ngomongin ini, kita bisa aja karena pada akhirnya ini tempat bagi kami untuk para netwood untuk meluapkan segala pemikiran gitu. Keresahan dan pemikiran. Iya gitu. Cuman intinya kita di sini tidak mau drama. Ya karena ya makanya kita di sini tidak mau drama, kita di sini mau bahas drama. Kalau ada klarifikasi sih. Iya gitu. Tapi balik lagi semua pendapat di sini kami bisa mempertanggungjawabkan. Serius, Le? Ya, maksudnya kan mempertanggungjawabkan karena itu pendapat pribadi. Oh iya. Maksudnya nggak ada maksud untuk menjelekan, nggak ada maksud apa. Kita tidak nyebut merek. Iya, gitu. Kita tidak menuduh satu orang tertentu atau menyalahkan. Jadi balik lagi kesimpulannya adalah untuk masalah juri-juri ini, bagi para cosplayer sebelum kalian menuduh jurinya tidak adil, jurinya ini ini mah yang menang temennya lagi atau apapun, coba bercermin baik-baik. Apa maksudnya, apakah kalian sudah mengeluarkan effort yang sesuai dengan yang untuk memenangkan lomba ini? Apakah kalian sudah berusaha? Apakah kalian sudah berlatih sebaik mungkin? Gitu. Belajar sama menang ya, gitu. Terus coba juga tanya ke yang menang tuh kenapa kemarin tuh begitu. Dan buat yang para pemenang jangan sombong. Berbagi ilmu Anda, berbagi ilmu lah gitu. Maksudnya soalnya kalau kalian udah sekali jadi wakil Indonesia buat WCS kan habis itu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Ya kan harus ganti partner. Nggak boleh orang yang sama, maksudnya pasangan yang sama. Kostumnya juga dihancurin itu udah beres. Ya makanya tolong bagi-bagi ilmu lah, kasih pada para junior kalian ini. Ya oke, itu aja. Jadi begitu, maaf lama. Ya oke, saya Rudi. Saya Posta. Sampai jumpa podcast berikutnya.